Layanan komputasi awan Amazon Web Service di Uni Emirat Arab mengalami gangguan serius setelah salah satu pusat datanya terbakar pada akhir pekan kemarin. Kembali bersama kami di Prime Market Highlights. Pemirsa, layanan komputasi awan Amazon Web Services atau AWS di Uni Emirat Arab mengalami gangguan serius setelah salah satu pusat datanya terbakar pada akhir pekan kemarin. Insiden ini diduga kuat akibat serangan rudal dan drone yang menghantam wilayah Dubai di tengah eskalasi konflik antara Iran dan Amerika Serikat. Layanan komputasi awan Amazon Web Service di Uni Emirat Arab mengalami gangguan serius setelah salah satu pusat datanya terbakar pada akhir pekan kemarin. AWS mengonfirmasi adanya gangguan pada Availability Zone Make 1 AZ2 yang menyebabkan terputusnya akses ke sejumlah layanan cloud di wilayah Uni Emirat Arab. Dalam keterangan resminya, AWS menyebut pusat data tersebut terkena objek asing yang memicu percikan api hingga terjadi kebakaran hebat. Meski demikian, dua zona ketersediaan lainnya dilaporkan masih beroperasi normal bagi pelanggan yang menjalankan aplikasi secara redundant di wilayah tersebut. Pihak AWS kini tengah berupaya memitigasi dampak gangguan bagi pelanggan yang beban kerjanya terpusat di zona terdampak. Manajemen menyatakan baru akan menyalakan kembali daya listrik setelah pihak berwenang menyatakan area pusat data telah aman untuk diakses. Hingga kini proses pemulihan masih terus berlangsung sementara akses ke infrastruktur cloud di wilayah Dubai masih mengalami keterbatasan. Adapun insiden terbakarnya pusat data Amazon ini terjadi bersamaan dengan serangan masif rudal dan drone militer Iran ke Dubai dan beberapa wilayah Teluk lainnya. Serangan tersebut merupakan balasan atas pemboman Teheran oleh Amerika Serikat dan Israel yang menewaskan pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Tegangan geopolitik yang meluas ke fasilitas infrastruktur teknologi ini dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas layanan digital di kawasan Timur Tengah secara lebih luas. Berbagai sumber, IDX Channel. Chatbot Claude besutan Anthropic resmi menjadi aplikasi yang paling banyak diunduh di App Store Amerika Serikat, mengalahkan dominasi ChatGPT dan Gemini. Lonjakan popularitas ini dipicu oleh sikap tegas Anthropic yang menolak kerjasama dengan Departemen Pertahanan Amerika Serikat terkait pengembangan sistem senjata otomatis. Perangkat cloud melonjak tajam setelah publik memberikan reaksi negatif terhadap kemitraan OpenAI dengan Pentagon. Anthropic secara terbuka menolak kerjasama serupa karena khawatir teknologi AI miliknya akan disalahgunakan untuk pengawasan massal serta pengembangan sistem senjata otonom. Keputusan ini dipandang luas oleh masyarakat Amerika Serikat sebagai langkah berprinsip untuk menjaga etika pengembangan teknologi kecerdasan buatan di tengah meningkatnya ketegangan global. Sementara itu, sikap Anthropic tersebut justru memicu kecaman keras dari Presiden Donald Trump yang menyebut perusahaan itu sebagai penghambat kepentingan pemerintah. Melalui platform Truth Social, Trump menuduh manajemen Anthropic lebih mengutamakan ketentuan layanan mereka daripada konstitusi negara. Sebagai respons, Menteri Pertahanan Pete Hegseth berencana melabeli Anthropic sebagai risiko rantai pasokan keamanan nasional yang berpotensi membatasi gerak bisnis perusahaan tersebut di masa depan. Meski ditekan secara politik, dukungan publik justru mengalir deras dengan beralihnya loyalitas pengguna dari ChatGPT ke cloud. Juru bicara Anthropic mencatatkan kenaikan pendaftaran harian hingga 3 kali lipat sejak November lalu, sementara jumlah pelanggan berbayar meningkat lebih dari 2 kali lipat pada tahun ini. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran preferensi konsumen yang kini lebih mementingkan faktor etika dan keamanan data dalam memilih layanan AI. Berbagai sumber IDX Channel. Raksasa kendaraan listrik asal China BYD mencatatkan penurunan penjualan global terbesar dalam 6 tahun terakhir sepanjang bulan Februari 2026. Penjualan produsen mobil ini anjlok lebih dari 41% di tengah intensitas persaingan pasar yang kian tajam. Penjualan BYD pada Februari mencatatkan koreksi sedalam 41,1% secara tahunan, menjadikannya penurunan bulan ke-6 berturut-turut. Angka ini merupakan kontraksi terbesar bagi perusahaan sejak Februari tahun 2020 saat pandemi mulai melumpuhkan ekonomi global.
Meski terdapat faktor musiman perayaan tahun baru Imlek yang lebih panjang, tren penurunan BYD tercatat melampaui rata-rata fluktuasi historis industri otomotif. Di pasar domestik, penjualan BYD anjlok tajam hingga 65%, menjadi 89.590 unit. Namun kinerja pengiriman ke luar negeri justru masih tumbuh kuat dengan angka mencapai 100.600 unit pada bulan Februari. Kondisi ini menempatkan BYD di bawah tekanan kompetitor lokal seperti Geely yang sempat menyalip posisi BYD sebagai produsen mobil terbesar di China pada awal tahun ini. Guna merespons persaingan harga yang ketat, BYD meluncurkan program pembiayaan bunga rendah selama 7 tahun yang meniru strategi kompetitor utamanya Tesla. Selain strategi pembiayaan, perusahaan juga berencana meluncurkan inovasi teknologi besar pada akhir bulan ini untuk memperkecil kesenjangan teknologi di pasar EV. BYD juga mempercepat ekspansi internasional dengan mengajukan penawaran pembelian pabrik di Meksiko guna mengimbangi tantangan domestik yang kian berat. Bagi sumber ada Exchange. Produsen otomotif China Great Wall Motor atau GWM mengumumkan rencana pembangunan pabrik baru yang disebut tercanggih di Brasil. Fasilitas ini dikatakan memiliki kapasitas produksi tahunan sekitar 200.000 unit dan menjadi bagian dari strategi ekspansi global GWM. Produsen otomotif China Great Wall Motor atau GWM mengumumkan rencana pembangunan pabrik baru yang disebut tercanggih di Brasil. Pabrik baru GWM di Brasil akan memiliki kapasitas produksi hingga 200.000 unit setahun. Fasilitas ini diharapkan menjadi pusat produksi utama untuk melayani permintaan pasar mobil di Amerika Latin dan negara sekitarnya. GWM menilai Brasil sebagai pasar strategis mengingat tingginya permintaan kendaraan dan posisi geografisnya. Pembangunan pabrik baru ini juga bertujuan mengurangi biaya logistik dan percepat pengiriman ke pelanggan di Amerika Latin. Pabrik yang dikembangkan menggunakan teknologi produksi modern dan sistem otomasi terbaru. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi produksi dan kualitas produk yang dihasilkan. Keberadaan pabrik baru akan memperkuat kedudukan GWM di pasar Amerika Latin, yang terdapat permintaan kendaraan yang terus meningkat, khususnya untuk model-model SUV dan kendaraan penumpang lainnya. Keputusan GWM untuk membangun pabrik baru di Brasil menunjukkan perusahaan memperkuat jejaknya di pasar global. Dengan kapasitas tahunan yang signifikan dan teknologi produksi modern, GWM diprediksi bisa menanggapi permintaan pasar Latin secara lebih cepat, meningkatkan kompetitivitas dan memperluas jaringan distribusi internasional. Berbagai sumber untuk ID Actionable. Pemirsa, BMW Group mulai menguji cobakan robot humanoid bernama Aion di pabrik Leipzig, Jerman. Langkah ini merupakan proyek percontohan untuk mengintegrasikan physical AI ke dalam proses produksi otomotif. Robot ini dikembangkan bersama Hexagon Robotics, menandai penerapan robot humanoid dalam lingkungan pabrik nyata, bukan sekadar laboratorium. BMW Group mulai menguji cobakan robot humanoid bernama Aion di pabrik Leipzig, Jerman. Proyek percontohan dimulai dengan pengujian awal Aion di dunia nyata dan di pabrik Leipzig sejak Desember 2025. Tes ini bertujuan menilai bagaimana robot humanoid dapat beroperasi sebagai bagian dari proses produksi mobil, terutama di area perakitan komponen dan perakitan baterai tegangan tinggi. Setelah uji coba awal, BMW berencana uji coba lanjutan mulai April 2026 dan fase pilot penuh pada musim panas. Robot Aion didesain dengan badan seperti manusia, dapat menangani berbagai alat dan peralatan, serta digerakkan pada roda agar lebih fleksibel di lingkungan pabrik. BMW menjawab bahwa penggunaan humanoid adalah bagian dari strategi physical AI yang menggabungkan kecerdasan buatan dengan robotik nyata untuk meningkatkan efisiensi produksi. Teknologi ini dirancang untuk membantu pekerja manusia menangani tugas-tugas berat, repetitif, atau berisiko tinggi. BMW menegaskan bahwa robot humanoid dirancang untuk mendukung tenaga kerja, bukan menggantikan pekerja secara menyeluruh. Dengan demikian, tenaga manusia dapat difokuskan pada tugas yang lebih berdaya tambah dan kreatif. Upaya BMW menguji cobakan robot humanoid Aion menandai langkah strategis dalam transformasi industri manufaktur modern. Dengan mengintegrasikan AI dan robotika ke lingkungan produksi, produsen otomotif memperluas kemungkinan kerjasama antara manusia dan mesin, mengurangi beban fisik pekerja, serta meningkatkan efisiensi dan kompetitivitas pabrik melintas regional. Berbagai sumber IDX Channel.